Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mia Restiwigati. Saya adalah mahasiswi Fakultas Psikologi Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil penelitian yang sudah saya lakukan yang berjudul hubungan antara flow akademik dengan prokrastinasi akademik pada mahasiswa yang aktif berorganisasi. Pertama-tama saya akan menjabarkan latar belakang. Oke, mahasiswa merupakan peserta didik yang menempuh strata pendidikan paling tinggi dalam dunia pendidikan, yaitu di perguruan tinggi negeri maupun swasta. Individu yang dapat fokus dan lancar dalam menikmati aktivitas akademik yang sedang dilakukan disebut sebagai flow akademik. Nah, flow merupakan keadaan ketika individu yang sepenuhnya hanyut menikmati aktivitasnya. Namun, kebanyakan mahasiswa sulit untuk masuk ke kondisi flow ketika mengerjakan aktivitas akademiknya, dikarenakan banyak hal yang mendistraksinya. Nah, hal ini mengakibatkan mahasiswa menunda-nunda tugasnya atau yang biasa disebut prokrastinasi. Nah, prokrastinasi akademik adalah keadaan seorang individu secara sengaja dan sadar menunda kegiatan akademiknya dengan melakukan aktivitas lain yang kurang efisien. Prokrastinasi akademik juga dilakukan oleh mahasiswa yang aktif berorganisasi karena kebanyakan mereka mengalami kesulitan dalam mengelola waktu antara berorganisasi dengan mengerjakan tugas akademik. Nah, kemudian tujuan penelitian. Nah, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara flow akademik dengan prokrastinasi akademik pada mahasiswa yang aktif berorganisasi. Kemudian, tinjauan literatur terkini dan gap penelitian. Berdasarkan jurnal Flow Akademik dan Prokrastinasi Akademik pada tahun 2019, didapatkan gap penelitian yakni peneliti belum meneliti jenjang pendidikan lain, karena pada penelitian tersebut hanya dilakukan pada siswa SMA. Oleh karena itu, saya memilih mahasiswa sebagai kriteria responden untuk penelitian saya. Kemudian berdasarkan Jurnal Flow Experience dan Prokrastinasi Akademik 2019, didapatkan gap penelitian yakni peneliti hanya meneliti mahasiswa yang sedang melakukan skripsi. Selain itu, peneliti juga merekomendasikan untuk meneliti dengan responden mahasiswa di berbagai tingkat. Berdasarkan hal ini, saya memilih untuk memakai jenis responden yakni mahasiswa yang aktif berorganisasi, karena di dalam organisasi mencakup mahasiswa dari berbagai tingkatan semester. Merujuk pada fenomena di atas yang sudah saya jelaskan, banyak yang mahasiswa yang aktif berorganisasi tidak bisa fokus dalam mengerjakan tugas akademiknya. Berdasarkan hal tersebut, mahasiswa melakukan prokrastinasi akademik sebagai sebuah kecenderungan yang membuat prokrastinator melakukan penundaan dalam mengerjakan sesuatu sesuai dengan batasan yang telah ditentukan. Padahal, flow akademik berperan dalam menciptakan suasana yang nyaman agar mahasiswa dapat mengerjakan tugasnya dan tidak lagi menunda-nunda. Oleh karena itu, penelitian ini dapat menjadi tambahan untuk penelitian selanjutnya terkait hubungan antara flow akademik dengan prokrastinasi akademik dan diharapkan dapat menjadi insight serta menjawab hubungan antara kedua variabel tersebut. Kemudian, selanjutnya instrumen penelitian. Untuk variabel flow akademik, saya menggunakan alat ukur yang dikembangkan oleh Becker tahun 2008, yaitu yang bernama Validation of the Study Relate Flow Inventory atau WOLF. Kemudian pada variabel prokrastinasi akademik, saya menggunakan variabel yang bernama saya menggunakan alat ukur yang bernama Tuchman's Procrastination Scale yang dikembangkan oleh Tuchman tahun 1991. Kemudian metode penelitian, saya menggunakan metode penelitian pendekatan kuantitatif dengan teknik purpose sampling. Kemudian sampelnya, saya menggunakan mahasiswa yang aktif berorganisasi. Kebetulan untuk
Saat ini saya sudah mendapatkan responden sebanyak 107 mahasiswa yang aktif berorganisasi dari berbagai kampus di Jabodetabek. Teknik analisisnya yaitu saya menggunakan uji korelasi dengan bantuan SPSS 25. Kemudian uji validitas. Uji validitas pada variabel pertama yaitu flow akademik. Terdapat 13 item favorable. Adapun hasil pengujian validitas dari 13 item tersebut diketahui bahwa item nomor 1 dan 2 tidak valid karena memiliki nilai korek item total correlation-nya di bawah 0,3. Kemudian uji validitas variabel kedua prokrastinasi akademik, yaitu terdapat 15 item favorable. Adapun hasil pengujian validitas dari 15 item diketahui bahwa item nomor 1, 7, 11, serta 14 tidak valid karena memiliki nilai korek item total correlation-nya di bawah 0,3. Kemudian hasil uji reliabilitas. Reliabilitas statistik didapatkan hasil Kornbach alpha alat ukur flow akademik sebesar 0,926, kemudian Kornbach alpha alat ukur prokrastinasi akademik sebesar 0,724. Nah, hasil uji korelasi yang sudah saya lakukan berdasarkan hasil uji korelasi sederhana didapatkan Pearson correlation dengan hasil sebesar negatif 0,466 dengan probability value sebesar 0,000 atau kurang dari 0,001. Yang artinya hal ini menunjukkan bahwa terdapat hubungan negatif signifikan antara flow akademik dengan prokrastinasi akademik. Oleh karena itu, hipotesis alternatifnya diterima dan H0-nya ditolak. Seperti itu. Kemudian selanjutnya ada kesimpulan serta saran. Nah, kesimpulan yang saya dapatkan berdasarkan hasil penelitian yang sudah saya lakukan, didapatkan hasil bahwa terdapat hubungan antara flow akademik dengan prokrastinasi akademik dengan korelasi negatif. Nah, yang artinya apabila flow akademiknya tinggi, maka prokrastinasi akademiknya rendah. Dan sebaliknya, jika flow akademiknya rendah, maka prokrastinasi akademiknya tinggi. Nah, adapun sumbangan relatif flow akademik terhadap perilaku prokrastinasi akademik sebesar 46,6%. Nah, dengan demikian dapat dikatakan bahwa masih ada faktor-faktor internal dan eksternal yang menyebabkan individu melakukan prokrastinasi akademik. Nah, oleh karena itu diharapkan peneliti lain untuk menguji dengan menggunakan variabel lain, mungkin dapat dilihat dari faktor-faktor internal atau eksternal dari prokrastinasi akademik itu sendiri, yang dapat berpengaruh terhadap prokrastinasi akademik. Nah, selain itu juga peneliti dapat meneliti pada subjek penelitian dengan kriteria yang berbeda. Oke. Sekian presentasi yang dapat saya kemukakan pada waktu kali ini. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.